Assalamualaikum guys. Ketemu lagi nih sama gue, Ibadah Hati Channel. Di video kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang spesial banget. Sesuatu yang bersejarah, sesuatu yang indah banget deh pokoknya. Yap, kita bakal jalan-jalan virtual ke 5 masjid tertua di dunia. Kalian tahu nggak sih guys, masjid itu punya peran penting banget dalam sejarah Islam. Dari zaman Nabi Muhammad SAW dulu, masjid itu bukan cuma tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Nah, di video ini, kita bakal ngebahas lebih dalam tentang sejarah dan keindahan 5 masjid tertua di dunia. Siap-siap takjub lihat arsitekturnya yang keren-keren dan cerita-cerita inspiratif di baliknya. Jangan lupa siapin kopi dan cemilan, karena video kali ini bakalan seru banget. Let's go! Nah guys, masjid pertama yang akan kita bahas adalah Masjid Quba. Masjid ini terletak di kota Madinah, Arab Saudi, dan punya tempat istimewa di hati umat Islam. Kenapa? Karena Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Bayangin guys, lebih dari 14 abad yang lalu, Masjid Quba ini dibangun dengan sangat sederhana guys. Bahannya dari batu bata yang belum dibakar dan atapnya dari daun kurma. Tapi jangan salah, kesederhanaan ini justru nunjukin nilai-nilai kesucian dan keikhlasan umat muslim di masa awal perkembangan Islam. Nah, yang bikin Masjid Quba makin spesial adalah nilai persaudaraannya, guys. Masjid ini dibangun berkat persatuan dan tolong-menolong antara kaum muhajirin, umat Islam yang hijrah dari Mekah, dan kaum Ansyar, penduduk Madinah, yang menyambut dan membantu kaum muhajirin. Keren banget kan? Sekarang, Masjid Quba udah beberapa kali diperluas dan direnovasi, biar muat banyak jamaah. Tapi tenang aja guys, bentuk asli bangunannya tetap dijaga kok. Jadi, kita masih bisa ngerasain atmosfer sejarah Islam yang masih terasa banget di sini. Oh iya guys, ada yang unik nih tentang Masjid Quba. Katanya, salat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya setara dengan umrah loh. Nggak heran kalau banyak banget umat Islam yang datang ke sini, terutama pas musim haji atau umrah. Gimana guys? Tertarik mengunjungi Masjid Quba? Jangan lupa siapin fisik dan mental ya, karena perjalanan spiritual ini pasti bakal berkesan banget. Selanjutnya, kita akan terbang ke kota suci Mekkah guys. Di sini, berdiri megah masjid terbesar dan tersuci di dunia, yaitu Masjid Al-Haram. Masjid ini juga dikenal dengan sebutan Masjidil Haram. Kalian pasti tahu dong, Masjid Al-Haram ini mengelilingi Ka'bah, kiblat salat umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan umat muslim dari seluruh dunia datang ke sini, untuk ibadah haji dan umrah. Nah guys, sejarah Masjid Al-Haram ini panjang banget loh. Katanya, masjid ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sejak saat itu, Masjid Al-Haram terus diperluas dan direnovasi sampai sebesar sekarang. Salah satu bagian paling ikonik dari Masjid Al-Haram adalah menara-menaranya yang tinggi banget. Bayangin guys, ada 9 menara yang tersebar di beberapa sudut masjid, dan setiap menara punya desain arsitektur yang unik dan indah banget. Oh ya guys, di dalam Masjidil Haram juga ada sumur Zam-Zam, sumber air suci yang gak pernah kering. Katanya, air Zam-Zam ini punya banyak khasiat loh. Gak heran kalau banyak peziarah yang rela antri panjang untuk bisa minum air Zam-Zam. Masjidil Haram bukan cuma bangunan, guys. Masjid ini adalah simbol persatuan umat Islam, tempat di mana semua orang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian ketiga. Oke guys, sekarang kita balik lagi ke Madinah. Kali ini kita akan mengunjungi Masjid Nabawi, masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini punya tempat yang sangat spesial di hati umat Islam, karena disinilah Rasulullah SAW dimakamkan. Masjid Nabawi awalnya dibangun dengan sangat sederhana guys. Mirip seperti Masjid Quba, bahannya dari batu bata dan tanah liat, dan atapnya dari daun kurma. Tapi, seiring berjalannya waktu, masjid ini terus diperluas dan diperindah oleh para pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Salah satu bagian paling terkenal dari Masjid Nabawi adalah kubah hijaunya yang megah, yang dikenal dengan sebutan kubah hijau atau Green Dome. Di bawah kubah inilah makam Nabi Muhammad SAW berada. Selain itu, di dalam Masjid Nabawi juga terdapat Raudha, tempat yang istimewa karena dahulu merupakan rumah Nabi Muhammad SAW. Nah guys, mengunjungi Masjid Nabawi itu seperti napak tilas perjalanan hidup Rasulullah SAW. Di sini, kita bisa merasakan atmosfer spiritual yang begitu kuat dan belajar banyak tentang sejarah Islam. Gak heran kalau banyak banget umat muslim yang berdoa dan beribadah di sini. Oh iya, guys, ada satu hal unik tentang Masjid Nabawi. Di masjid ini, ada banyak banget burung merpati yang berterbangan bebas. Katanya, burung-burung ini adalah keturunan dari burung merpati yang pernah melindungi Nabi Muhammad SAW dari kejaran musuh. Gimana guys?
Pasti pengen banget kan bisa syalat dan berziarah ke Masjid Nabawi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke sana ya. Bagian keempat, guys. Siap-siap untuk perjalanan spiritual yang luar biasa. Kali ini kita akan terbang ke Yerusalem, Palestina, untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa, salah satu masjid tertua dan tersuci dalam Islam. Masjid Al-Aqsa ini punya sejarah yang panjang dan penuh makna, guys. Masjid ini dipercaya sebagai tempat Nabi Muhammad SAW singgah dan syalat sebelum melanjutkan perjalanan Isra Miraj ke Sidratul Muntaha. Bayangin guys, betapa istimewanya tempat ini. Masjid Al-Aqsa juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Islam. Dari masa ke masa, masjid ini telah mengalami beberapa kali kehancuran dan pembangunan kembali. Tapi, satu hal yang pasti, keindahan dan kemegahan Masjid Al-Aqsa tetap terpancar hingga saat ini. Nah, guys, Masjid Al-Aqsa ini punya arsitektur yang indah banget. Perpaduan gaya Arab, Byzantium, dan Ottoman. Kubahnya yang berwarna emas, dan dinding-dindingnya yang dihiasi kaligrafi Arab, akan membuat kita terpesona. Sayangnya guys, akses ke Masjid Al-Aqsa saat ini masih menjadi isu-isu yang sensitif. Tapi, kita doakan semoga perdamaian segera terwujud di tanah suci ini, sehingga umat muslim bisa kembali beribadah dengan tenang di Masjid Al-Aqsa. Meskipun begitu, kita tetap bisa merasakan keagungan Masjid Al-Aqsa melalui foto-foto dan video. Semoga suatu saat nanti, kita semua diberikan kesempatan untuk bisa syalat dan berdoa di Masjid Al-Aqsa ya. Bagian kelima. Guys, perjalanan kita menjelajahi masjid-masjid tertua di dunia belum berakhir. Kali ini, kita akan mampir ke Damaskus, Suriah, untuk mengunjungi Masjid Umayyah, salah satu masjid tertua dan terindah di dunia. Masjid Umayyah ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Agung Damaskus. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah, sekitar abad ke-8 Masehi. Bayangin guys, sudah lebih dari 13 abad yang lalu. Masjid Umayyah ini punya arsitektur yang luar biasa indah, guys. Bangunannya megah dengan halaman yang luas dan dihiasi dengan air mancur yang menyejukkan. Kubahnya yang besar dan menjulang tinggi, dilapisi dengan emas, menciptakan pemandangan yang begitu memukau. Nah, guys, salah satu hal yang paling menarik dari Masjid Umayyah adalah interiornya yang dihiasi dengan mozaik yang sangat indah. Mozaik-mozaik ini menggambarkan pemandangan surga dengan detail yang luar biasa. Kabarnya butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan mozaik-mozaik ini. Masjid Umayyah bukan hanya tempat ibadah, guys. Masjid ini juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Damaskus. Di sini, kita bisa menemukan perpustakaan, museum, dan ruang-ruang pertemuan. Sayangnya guys, Masjid Umayyah juga terkena dampak konflik yang terjadi di Suriah. Tapi, kita doakan semoga perdamaian segera terwujud di Suriah, sehingga kita bisa kembali mengagumi keindahan Masjid Umayyah dengan aman. Gimana guys? Tertarik untuk mengunjungi Masjid Umayyah? Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa syalat dan belajar di masjid bersejarah ini, ya. Gimana guys? Keren-keren banget kan masjid-masjid tertua di dunia ini? Semoga video ini bisa nambah wawasan kita tentang sejarah dan keindahan Islam. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Assalamualaikum.